Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ilham Widianti. Sekarang kita akan membahas tentang SIM bab 8, yaitu informasi dalam praktik. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem ini biasa disebut sebagai sistem distribusi. Nah, sistem distribusi sendiri memiliki beberapa unsur utama, yaitu meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Kemudian, subsistem utama dari sistem distribusi yaitu yang pertama ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan berupa sistem entry pesanan, sistem persediaan, sistem penagihan, dan sistem piutang dagang. Kemudian yang kedua yaitu sistem yang memesan persediaan pengganti berupa sistem pembelian, sistem penerimaan, dan sistem utang dagang. Dan yang terakhir yaitu sistem yang menjalankan proses buku besar berupa sistem buku besar, sistem memperbaharui buku besar, dan sistem pembuatan laporan manajemen. Selanjutnya ada sistem informasi organisasi yang berupa area-area bisnis perusahaan keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur dan pemasaran, menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi, ditambah data dari sumber-sumber lain, untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi organisasi sendiri dibagi menjadi 5 sistem, yaitu yang pertama ada sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, sistem informasi eksekutif, sistem informasi sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu sistem informasi keuangan. Untuk sistem informasi pemasaran, memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran di dalam sebuah perusahaan. Kemudian untuk sistem informasi manufaktur, memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan tersebut. Kemudian untuk sistem informasi eksekutif, yaitu berupa sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat yaitu sistem informasi sumber daya manusia berupa informasi yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus. Karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Selanjutnya ada data warehousing. Data warehouse sendiri merupakan sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan dan analisis. Data warehousing memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, kapasitas penyimpanannya sangat besar. Kemudian yang kedua, data diakumulasikan dengan menambah catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir, dengan memperbaharui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu data dapat diambil dengan mudah. Dan yang terakhir, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan di dalam operasi perusahaan sehari-hari. Kemudian data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehousing memiliki beberapa tempat, yaitu yang pertama, berupa tabel dimensi yang berisi data kualitatif untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang kedua yaitu tabel fakta
berupa data kuantitatif sebuah objek atau aktivitas, dan yang ketiga yaitu berupa paket informasi yang mengidentifikasikan semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis waktu aktivitas, dan yang terakhir yaitu skema bintang yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi dan menciptakan hubungan ke paket informasi. Kemudian, unsur terakhir dari sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, kemudian mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pelanggan. Memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama berupa drill down, yaitu melakukan navigasi ke bawah, kemudian ada roll up, yaitu melakukan navigasi ke atas, kemudian ada drill across, yaitu melakukan perpindahan dengan cepat dari satu hierarki ke hierarki yang lain, dan yang terakhir berupa drill through, yaitu berawal dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data terinci. Kemudian ada OLAP, yaitu singkatan dari Online Analytical Processing, yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format. Dapat melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui rollup, yaitu Relational Online Analytical Processing yang menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Kemudian cara yang kedua yaitu melalui MOLAP, yaitu Multidimensional Online Analytical Processing yang menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Selanjutnya ada data mining, merupakan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Hal ini dapat membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami, sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Memiliki dua macam, yaitu dengan melakukan verifikasi hipotesis dan yang kedua yaitu penemuan pengetahuan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menempatkan data warehousing dalam perspektif. Ketika teknologi mampu mengejar permintaan, maka beberapa pencapaian akan berhasil dilakukan. Karena hal itu, kemampuan untuk menyimpan jumlah data yang praktis tak terbatas dan mengambilnya dengan cepat telah membuka gerbang pemrosesan data yang baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.